3 bulan lalu gue baru beli Kindle Paperwhite yang harganya 1,7 juta. Dan hari ini gue mau buktiin apakah harga segitu worth it buat e-reader ini dan apakah klaim-klaimnya sesuai sama semua klaim yang udah gue baca dulu. Jadi kalau kalian penasaran pengen tahu lebih banyak, let's check this out. Dia bergaya tiap hari pagi petang, di simpang jalan tak mengira. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama, klaimnya Kindle bisa bikin kita lebih hemat beli buku. Kalau buat gue sih, klaim ini bener banget dan sangat membantu. Karena gue cukup rajin baca, dalam sebulan itu gue bisa beli 2-4 buku. Dan sebelum punya Kindle, gue harus ngabisin duit sekitar 200.000 per bulan buat restock buku baru. Karena gue udah ada Kindle sekarang, gue jadi nggak harus ngeluarin duit itu, dan udah bantu gue mengurangi pengeluaran buat belanja buku. Kenapa? Lo bisa lihat di atas ini video gue yang lain tentang berbagai macam cara gratis buat baca buku lewat Kindle. Kayak bisa pinjam di perpus, baca e-book, pakai Kindle Unlimited, dan sebagainya. Hal ini juga bisa diterapin sebenarnya buat buku pelajaran dan buku kuliah. Karena gue juga sering banget import buku kuliah yang PDF ke Kindle buat dibaca. Jadinya pasti lebih enak dan gak harus keluar duit buat beli buku fisiknya. Yang kedua, hemat space buku di rumah. Yang ini bener banget juga. Karena waktu itu buku gue udah banyak banget, gue berencana buat beli lemari buku, buat naruh buku-buku fisik gue yang udah mulai membludak. Tapi itu berarti kan ada 2 masalah baru ya. Gue harus ngeluarin duit lagi, dan harus nyari extra space lagi di rumah buat naruh lemari. Padahal jujur aja sih udah gak muat lagi gitu. Kindle bisa memuat begitu banyak buku gue tanpa harus menu-menuhin kamar dan menu-menuhin meja. To be fair, gue sekarang cuma beli buku-buku yang bagus banget dan pengen gue warisin ke anak cucu. Yang selanjutnya, ada klaim kalau kita bisa dengerin audiobook dengan fitur Bluetooth di Kindle. Bisa sih bisa, ada fiturnya dan bisa connect gitu. Cuma kalau gue sih, dan gue yakin lo juga kemungkinan besar bakal jarang banget pakai ini. Karena sebenarnya audiobook itu kan harus beli terpisah gitu, dan lebih enak didengerin lewat HP. Karena di HP tuh lo bisa pakai macam-macam apps lain, bisa denger langsung di speaker, wireless speaker, wireless headset, dan macam-macam lagi. Jadi kalau lo lebih suka denger audiobook, kayaknya sih lo bakal lebih milih buat dengerin langsung di HP. Yang selanjutnya yang ke-1, 2, 3, 4. Praktis dan mudah dibawa buat baca di luar. Yang ini bener banget. Beberapa kali gue harus ke kampus atau ke tempat lain dan pergi-perginya tuh naik kereta. Di situ gue bisa baca Kindle tanpa khawatir. Karena yang pertama ukurannya kecil, layarnya cuma setelapak tangan, gak ganggu gue dan gak susah bawanya. Lalu yang kedua, layarnya itu pakai teknologi e-ink. Jadi dia itu nyala di bawah matahari dan gak redup-redup. Cuma kadang-kadang sih gue takut diliatin orang, takut dirampok gitu. Cuma ya selama ini gak pernah sih dan gak terlalu hepot juga gitu. Yang kelima, klaimnya Kindle ini bisa connect Goodreads. Yang ini juga benar dan ini fitur yang bagus menurut gue. Selama wifi-nya nyala, buku yang kamu baca bakal masuk ke currently reading di Goodreads, dan buku yang udah selesai kamu baca bakal ditandain have read. Kamu bahkan bisa langsung kasih bintang buat review gitu begitu bukunya selesai kamu baca. Cuma kadang-kadang tuh nyebelin kalau kita cuma buka-buka doang, lihat-lihat doang, tapi langsung ditandain currently reading. Cuma gue sih nggak masalah ya, karena tuh nggak terlalu susah ngubahnya lewat laptop ataupun lewat HP. Yang selanjutnya, ada klaim baterai Kindle ini awet dan tahan lama buat membaca berjam-jam. Yang ini benar, dan kadang-kadang jujur aja gue malah lupa kapan terakhir kali gue nge-charge Kindle. Kalau sehari gue bisa pakai 3 jam, itu tuh bisa paling cepet cuma seminggu sekali ngecasnya. Tapi kalau gue lagi agak sibuk, dia tuh bisa berminggu-minggu baru dicas. Apalagi kalau kondisi wifi-nya tuh mati dan Kindle-nya kita bikin di mode pesawat. Nah, untuk yang ini gue berani acungin jempol. Menurut gue kita perlu banget banyak baca tanpa harus takut baterai habis. Selanjutnya, layarnya kecil dan cuma hitam putih. Ini salah satu kekurangan Kindle yang gue pertimbangkan waktu mau beli. Dan emang benar layarnya kecil, cuma hitam putih doang. Tapi nggak masalah, karena emang kita pakai Kindle buat baca doang. Kalau misalnya buat baca itu cukup banget, apalagi kalau dibawa-bawa itu sangat gampang. Dan warna hitam putih itu tuh bikin mata kita nggak sakit karena nggak banyak distraksi. Buat baca komik, so-so lah, cuma mungkin kalau lo lebih suka komik berwarna, mungkin lebih suka yang warna kali ya. Cuma gue sih selama ini nggak terlalu banyak baca komik di Kindle. Lalu selanjutnya, waktu itu gue alasannya buat beli Kindle adalah bisa belajar baca buku diverse dari berbagai macam genre dan bahasa. Ya bisa sih bisa, tapi mohon maaf berdasarkan pengalaman saya, ternyata yang ini nggak kejadian gitu. Jadi
bergantung sama Kindle, karena kan Kindle tuh nyaman banget buat baca. Yang sering terjadi adalah gue baca buku yang gue suka aja, dan emang yang muncul kan sesuai preferences gue gitu. Mostly yang keluar juga pasti berbahasa Inggris. Jadi kalau misalnya lo pengen baca buku Inggris, bisa sih belajar dari Kindle, cuma yang nggak se-diverse itu kalau nggak kamu usahain sendiri. Belajar bahasa Inggris bisa pakai fitur dictionary dan flashcard. Ini benar, cuma jarang kita pakai ya, karena kita kan buka Kindle buat belajar, bukan buat kita buka Kindle buat baca, bukan buat belajar. Jadi siapa sih yang bakal ngabisin waktu buat buka flashcard gitu? Cuma fitur dictionary-nya sangat membantu kalau ada kata-kata yang bikin bingung. Selanjutnya ada climb. Kindle ini agak lelet, benar, cuma nggak masalah. Mengganggu kegiatan membaca sih nggak sama sekali. Paling waktu setting-setting Kindle kita agak sebel karena pergerakan layarnya lambat. Cuma Kindle juga nggak sesering itu sih butuh disetting, dan jarang banget bermasalah. Jadi no problem. Selanjutnya layarnya bikin nggak capek mata. Ini benar yang udah gue bilang tadi, dia pakai teknologi e-ink yang nggak memancarkan cahaya. Cuma kalau kamu baca buku malam-malam, layarnya bakal gelap karena dia kan mirip sama kertas gitu. Kalau di tempat terang enak, kalau di tempat gelap malah redup. Jadi solusi dari gue sih, gue prefer beli yang Kindle Paperwhite. Harganya cuma nambah berapa ratus ribu, tapi udah ada backlightnya. Kamu bisa nyalain lampunya gitu, dan layarnya tuh nggak kayak layar HP yang langsung nyorot ke mata perih, tapi dia cuma nyorotin bagian halamannya doang. Jadi terang, tapi tetap dapat esensi baca di Kindle e-inknya gitu. Jadi gue rekomendasiin sih kalau mau beli Kindle mending sekalian yang Paperwhite. Lalu bisa highlight dan notes, bener banget, terutama cocok buat buku kuliah yang tebel-tebel. Kalau notesnya sih jarang gue pakai karena agak capek ya ngetik, dan layarnya tuh lama gitu. Tapi kalau highlight itu mantep. Kamu bisa buka highlightnya lagi di Goodreads, terutama buat buku-buku fiksi dan non-fiksi gitu. Terus selanjutnya, oh ya, tadi soal highlight tuh paling enak dipakai di buku yang formatnya MOBI. Kalau PDF dia emang kurang responsif gitu. Lalu yang selanjutnya, fiturnya tuh terbatas, cuma buat baca, nggak bisa download apps ebook lain. Ini benar, nggak bisa download Gramedia Digital, iPusnas, dan segala macam, karena Kindle itu OS-nya bukan Android. Ada e-reader yang OS-nya Android, mungkin lain kali aja kita bahas, tapi kalau Kindle, ya cuma bisa baca di Kindle aja gitu ya. Coba kamu lihat video yang ini di atas sini, itu tentang cara-cara baca buku yang gratis dan macam-macam banget di Kindle gitu. Bisa pakai Libby dan ada beberapa akses lagi, tapi nggak bisa download apps lain kayak Gramedia Digital, Google Playbook, iPusnas, dan lain-lain gitu. Karena juga apps-apps yang tadi gue sebutin kebanyakan udah nggak support format buku yang bacanya enak gitu. Jadi emang lebih enak di Kindle sih. Terus selanjutnya fitur tahan air. Ini salah satu keunggulan yang dijual banget, tapi nggak tahu ya, gue nggak pernah nyobain dan nggak mau juga ngerendam Kindle sampai yang ngebuktiin dia tahan air apa enggak gitu. Terus storage-nya gue beli yang for 4GB, dan 4GB tuh cukup banget sih. Gue tuh kirim ratusan PDF, kayak ada 300, terus email buku kuliah setiap berapa bulan sekali, dan download juga Kindle Book di situ, dan aman sih, nggak ada kepenuhan atau apa. Kayaknya 4GB juga udah cukup buat storage-nya. Oke, segitu dulu dari gue. Kalau lo lagi mempertimbangkan mau beli Kindle, coba cek video-video gue yang lain lagi, karena gue banyak ngomongin plus minus Kindle ketika gue baru beli Kindle ini 3 bulan lalu. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini bermanfaat, dan komen di bawah kalau ada yang mau ditanya. Bye-bye! Dia bergaya tiap hari pagi petang, di simpang jalan